Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Irfan Baghdad sebagai moderator. Kemudian saya Rahmat Jong Syabani dengan NIM 60200 Dan saya Restu Andika dengan NIM 60200 Baik, di sini kami ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja yang telah kami buat, yaitu dengan judul Prediksi Perilaku Pelanggan pada E-commerce menggunakan algoritma Naive Bayes. Baik, bab pertama itu yang akan menjelaskan saya sendiri. Baik, tugas yang kami buat yaitu dengan judul Prediksi Perilaku Pelanggan pada E-commerce menggunakan algoritma Naive Bayes. Kemudian bab 1, perkembangan dunia usaha dan perdagangan saat ini itu tidak lepas dari kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan e-commerce. Di mana sekarang itu konsumen tidak perlu lagi repot ketika ingin berbelanja, tetapi tidak punya banyak waktu untuk datang langsung ke tokonya. Jadi cukup menggunakan smartphone, maka konsumen itu sudah bisa memesan produk yang mereka inginkan. Dalam memutuskan pembelian suatu produk melalui e-commerce, pastinya seorang konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun beberapa faktor yang meliputi yaitu budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan serta faktor psikologis. Kemudian di sini kami adapun alasan kami menggunakan algoritma Naive Bayes, yaitu fitur utama dari algoritma Naive Bayes sendiri ini asumsinya yang sangat kuat dari setiap kondisi atau kejadian. Jadi kelebihan dari Naive Bayes ini adalah proses klasifikasi data dapat disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan setiap orang. Naive Bayes sendiri adalah sebuah metode klasifikasi probabilitas sederhana ke dalam proses hipotesis di mana terdapat independensi yang tinggi dalam penerapannya. Kemudian di samping itu, algoritma ini juga dalam prosesnya dilakukan dengan cepat dan presisi tinggi. Juga memiliki keunggulan menggunakan klasifikasi Naive Bayes, yaitu hanya membutuhkan data training kecil untuk menentukan setiap nilai taksiran parameter yang diperlukan dalam proses klasifikasinya. Kemudian masuk bab 2, uraian penelitiannya. Dalam klasifikasi adalah proses menemukan model yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dari suatu objek yang labelnya itu tidak diketahui berdasarkan aturan atau fungsi tertentunya. Kemudian modelnya dapat berupa aturan, jika maka, pohon keputusan, atau formula matematis. Jadi dasar dari pengklasifikasian Naive Bayes ini itu adalah teorema Bayes. Kemudian pengklasifikasi adalah kumpulan dari algoritma klasifikasi. Pengklasifikasian Naive Bayes ini bekerja dengan prinsip bahwa semua fitur rahasia adalah independen satu sama lain. Kemudian klasifikasi Naive Bayes, metode pembelajaran diawasi serta metode statistik untuk klasifikasi. Kemudian bab selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rahmat Juang. Baik, untuk bab 3 itu perancangan sistem yang dimulai dari data. Sumber dataset diperoleh dari website Kaggle. Kumpulan data ini memberikan gambar komprehensif tentang perilaku pelanggan dalam platform e-commerce. Jumlah dataset yang diperoleh sebanyak 450 record dan memiliki 11 kolom. Kemudian metodologi penelitian, cross industry standard process for data mining adalah salah satu model atau framework dalam data mining. Dalam siklus CRISP data mining terdapat 6 fase, yaitu seperti berikut. Yang pertama, fase pemahaman bisnis, kemudian fase pemahaman data, lalu fase pemahaman pengelolaan data, yang keempat itu fase pemodelan, yang kelima fase evaluasi, dan yang keenam fase penyebaran.
Kemudian masuk ke cara kerja algoritma. Yang pertama itu mengumpulkan data, yang kedua itu mempersiapkan data, terus yang ketiga membagi data, terus yang keempat melatih model, terus yang kelima menguji model, kemudian yang keenam evaluasi model, terus yang terakhir menggunakan model. Untuk bab selanjutnya saya akan serahkan kepada teman kelompok saya. Baiklah, untuk bab 4 hasil dan analisis, yaitu pada tahap ini membentuk model naive Bayes pada tools RapidMiner. Pada pemodelan tersebut, proses training melibatkan penggunaan data untuk melatih model naive Bayes menggunakan 450 record yang terhubung ke blok naive Bayes untuk mengetahui distribusi data. Kemudian pada proses split data untuk membagi dataset menjadi dua, yaitu data training dan data testing dengan rasio 70:30 dan 80:20 yang terhubung ke garis penghubung pada blok apply model dan performance sebagai penampil informasi hasil pengujian data. Kemudian data training dilengkapi dengan kelas atau label yang sudah diketahui terlebih dahulu, yaitu kelas label data yang digunakan yaitu satisfy, neutral, dan unsatisfied. Kemudian untuk hasil pengujian data training 70 dan data testing 30 dengan nilai X validation 5 dapat akurasi 95,94. Kemudian X validasi 10 dengan akurasi 95,95%. Kemudian untuk hasil pengujian dengan data training 80 dan data testing 20 dengan nilai X validation 5 didapat akurasi 96,43%. Kemudian nilai X validasi 10 didapat akurasi 96,43%. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan. Algoritma naive Bayes dianggap cocok untuk kasus ini dengan akurasi tertinggi 96,43% pada pengujian X validasi sebesar 10 pada data training 80% dan data testing 20% dari dataset. Algoritma naive Bayes relatif terpengaruh dengan jumlah data training. Makin banyak data training, maka semakin tinggi juga akurasi yang akan didapat. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resto Andika dari perwakilan kelompok 3 akan mendemokan aplikasi atau tools yang digunakan untuk proyek kami. Tools yang digunakan yaitu RapidMiner. Untuk menjalankannya yaitu dibutuhkan beberapa operator. Operator yang pertama yaitu RedCSP untuk memasukkan data, kemudian operator split data untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing, kemudian cross validation untuk memasukkan algoritma naive Bayes dan menentukan nilai X validasi, dan operator apply model untuk menampilkan hasil. Adapun langkah-langkah untuk menjalankannya, yang pertama yaitu mengimpor dataset yang ingin digunakan di RedCSP. Kemudian memberi label pada kelas yang ingin diprediksi. Kemudian di operator split data dibagi rasio untuk data training sebanyak 0,8 dan data testing 0,2. Kemudian di cross validation dimasukkan operator naive Bayes, apply model, dan performance. Kemudian menghubungkan RedCSP ke split data
kemudian split data ke cross validation dan apply model. Kemudian di cross validation ditentukan nilai X validasinya yaitu 5. Setelah selesai, jalankan programnya, maka akan didapat akurasi yaitu 96,43% untuk nilai X validasi 5. Mungkin sekian saja untuk pendemoan aplikasi atau tools yang digunakan di kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.